Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukaromah dengan NPM 1931060097 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai one way ANOVA dan two way ANOVA dengan interaksi untuk memenuhi tugas UAS statistik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai one way ANOVA. Langsung saja kita ke pembahasannya. ANOVA menguji perbedaan dari rata-rata dua kelompok bebas dapat menggunakan independent sample t-test. Lalu bagaimana jika kelompok yang akan diuji ada 3 atau lebih kelompok? Apakah uji tersebut masih dapat digunakan? Jawabannya yaitu analisis of variance atau ANOVA merupakan metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika intervensi. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata dua atau lebih dari dua kelompok dengan membandingkan varian untuk mengetahui terdapat perbedaan atau tidak. Jadi di sini ANOVA masih bisa digunakan untuk diuji dengan menggunakan dua atau lebih data kelompok. Lalu ada hipotesis ANOVA, yaitu H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan seterusnya hingga mun. H0 tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Lalu H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan seterusnya hingga mun. H1 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Kemudian, mengapa menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA? Yang pertama karena memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata atau mu antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis variance relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Lalu ada asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, variance atau rafamnya homogen. Yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Lalu kita masuk ke pembahasan analisis seragam satu arah atau one way ANOVA test, di mana menganalisa hanya satu faktor atau variabel. Sebagai contohnya, dalam pengujian kesamaan rata-rata mu untuk skor mahasiswa dengan 3 metode berbeda. Di sini hanya ada satu faktor yang mempengaruhi skor mahasiswa, yaitu metode. Tapi, jika 3 dosen yang berbeda dengan 3 metode yang berbeda, maka di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi skor mahasiswa, yaitu metode dan dosen, bukan uji satu arah. Adapun asumsi untuk one way ANOVA, yang pertama, populasi-populasi di mana sampel diambil terdistribusi atau mendekati normal. Yang kedua, populasi-populasi di mana sampel diambil memiliki ragam atau simpangan baku yang sama. Yang ketiga, sampel diambil dari populasi yang berbeda secara acak dan independen. Selanjutnya, uji analisis ragam satu arah selalu mengalami daerah penolakan atau rejection di sebelah kanan dari ekor kurva distribusi F. Lalu pengujian hipotesis dengan ANOVA memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Lalu kita masuk ke dalam penghitungan nilai statistik uji F,
di mana nilai statistik uji F untuk pengujian hipotesis dengan ANOVA merupakan rasio dua ragam, yaitu ragam antara sampel atau MSB dan ragam dalam sampel atau MSW. Rumusnya yaitu F sama dengan MSB dibagi MSW. Nah, untuk mencari MSB-nya, MSB sama dengan SSB dibagi K dikurang 1. Untuk mencari MSW-nya, MSW sama dengan SSW dibagi N dikurang K. Nah, di sini untuk mencari SSB-nya itu, yaitu SSB sama dengan dalam kurung T1 kuadrat dibagi N1 ditambah T2 kuadrat dibagi N2 ditambah T3 kuadrat dibagi N3 ditambah seterusnya hingga data habis. Lalu dikurang sigma X kuadrat dibagi N. Untuk mencari SSW-nya, SSW sama dengan sigma X kuadrat dikurang dalam kurung T1 kuadrat dibagi N1 ditambah T2 kuadrat dibagi N2 ditambah T3 kuadrat dibagi N3. Di sini keterangannya yaitu X sama dengan variabel X, K sama dengan jumlah perlakuan atau treatmentnya, NI sama dengan ukuran sampel I, TI sama dengan total nilai variabel dalam sampel I, N yaitu jumlah semua sampel, yaitu dengan cara N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah seterusnya hingga data habis. Lalu sigma X di sini adalah total nilai X dalam semua sampel, yaitu cara mencarinya dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah seterusnya hingga data habis. Kemudian ada sigma X kuadrat, yaitu total kuadrat nilai X dalam semua sampel. Nah, ini adalah tabel F-nya. Lalu kita langsung masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini ada contoh. Sebagai manajer produksi, Anda ingin melihat mesin pembuatan boneka, dilihat rata-rata output yang dihasilkannya. Diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama mesin 1, yaitu jumlah datanya itu ada 47, 53, 49, 50, dan 46. Lalu di mesin 2 terdapat data 55, 54, 58, 61, dan 52. Kemudian yang terakhir pada mesin ketiga terdapat data 54, 50, 51, 51, dan 49. Pertanyaannya, pada tingkat signifikasi 0,05, adakah perbedaan rata-rata output? Lalu kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini kita membuat tabel seperti tabel contoh yang pertama, tapi di sini kita tambahkan dengan T1 dan N1, T2 dan N2, T3 dan N3. Nah, T1 ini adalah jumlah data dari mesin 1, yaitu 245. Dengan menjumlahkan semua data yang ada di mesin ini, semua dijumlahkan menjadi hasil 245. Lalu N1 itu adalah ukuran sampel. Ukuran sampel pertama itu adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di mesin kedua sama saja dijumlahkan semua, yaitu dengan hasil 280. Dan N2-nya sama, hasilnya 5. Lalu di mesin 3, T3-nya yaitu 255, dengan N3-nya yaitu 5 lagi. Lalu kemudian kita mencari pengujian hipotesisnya, yaitu dengan H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Selanjutnya, ini kita mencari sigma X, yaitu dengan T1 ditambah T2 ditambah T3.
Yaitu hasil yang tadi yang ada di kolom kita masukkan ke sini, yaitu 245 ditambah 280 ditambah 255 sama dengan 780. Lalu N sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 itu adalah hasil dari N yang ada di tabel, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Lalu kita mencari sigma X kuadratnya, yaitu dengan menjumlahkan semua data yang ada di tabel dan dipangkatkan 2, lalu dijumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil 4784. Jadi selanjutnya kita mencari nilai SSB, yaitu rumusnya T1 kuadrat dibagi N1 ditambah T2 kuadrat dibagi N2 ditambah T3 kuadrat dibagi N3 dikurang sigma X kuadrat dibagi N. Jadi hasilnya langsung kita masukkan saja nilai-nilainya, yaitu T1-nya itu 245 dikuadratkan dibagi 5. Lalu T2-nya itu 280 kuadrat dibagi 5 ditambah T3-nya itu 255 kuadrat dibagi 5. Lalu sigma X itu 780 dapat dari T1 ditambah T2 ditambah T3. Ini. Lalu dikuadratkan dibagi 15. Itu dari N1 ditambah N2 ditambah N3. Kemudian kita jumlahkan 245 kuadrat dibagi 5 itu hasilnya 12005 ditambah 280 kuadrat dibagi 5 sama dengan itu hasilnya 15680 ditambah 255 kuadrat dibagi 5 itu hasilnya adalah 13005. Nah, ini dijumlah menjadi hasilnya 40690. Hasilnya ya langsung kita tulis aja. Hasil dari penjumlahan ini itu 40690 kurang. Nah, hasil dari 780 kuadrat dibagi 15 itu adalah 4560. Jadi 40690 dikurang 40560 itu hasilnya 130. Kemudian kita mencari SSW-nya, yaitu sigma X kuadrat dikurang dengan T1 kuadrat dibagi N1 ditambah T2 kuadrat dibagi N2 ditambah N3 kuadrat dibagi N3. Hasilnya yaitu hasilnya dari ini itu kan tadi 40690. Nah, jadi 40784 dikurang 40690 hasilnya yaitu 94. Mendapatkan hasil 94. Setelah kita mendapatkan hasil dari SSB dan SSW, maka kita mencari MSB-nya. Rumusnya yaitu SSB dibagi K dikurang 1. SSB-nya itu 130. Ini kita masukkan K. K itu sama dengan 3. K-nya 3 karena uji cobanya yang dilakukan itu melalui 3 mesin. Jadi itu K-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke sini. Jadi 130 dibagi 3 dikurang 1 sama dengan hasilnya adalah 65. Kemudian kita mencari MSW. Rumusnya yaitu SSW dibagi N dikurang K. Yaitu SSW-nya itu 94. Lalu N-nya itu jumlah dari N1, N2, dan N3 yaitu 15 dikurang 3.
K sama dengan 7,83. Lalu kemudian kita menghitung statistik uji F-nya, yaitu dengan rumus F sama dengan MSB dibagi MSW sama dengan 65 dibagi 7,83, hasilnya 83. Lalu untuk mencari tabel ANOVA-nya itu ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan F hitung. Nah, di sumber keragaman itu kita mencari di antara kelompok, galat. Lalu kemudian yang terakhir adalah total. Jadi di derajat bebas itu kita mencari K dikurang 1, lalu di galat sampingan kita mencari N dikurang K. Lalu totalnya itu N dikurang 1. Lalu di jumlah kuadrat, di antara kelompok kita mencari SSB. Lalu di galat samping itu SSW-nya. Kemudian di totalnya itu SST sama dengan SSB ditambah SSW. Selanjutnya di kuadrat rata-rata itu nilai MSB. Lalu di galat sampingan itu nilai MSW-nya. Lalu di F hitung itu adalah nilai dari menghitung statistik uji F-nya. Langsung aja kita ke tabelnya yang untuk datanya. Nah, ini dia. Jadi di sumber keragaman itu di antara kelompok derajat bebasnya adalah 2. Karena tadi K dikurang 1. K yang kita tahu itu adalah kita mendapat K-nya itu 3. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Terus di galat sampingannya itu di derajat bebas itu N dikurang K. Nah, N-nya itu adalah 15 dikurang 3. K-nya kan 3. Lalu mendapatkan hasil 12. Jadi total dari 12 tambah 2 adalah 14. Kemudian di jumlah kuadratnya itu yang di antara kelompok adalah jumlah dari SSB yaitu 130. Lalu di jumlah kuadrat di galat samping itu adalah jumlah SSW yaitu 94. Lalu kita jumlahkan SSW sama SSB. Nih, rumusnya. Jadi hasilnya 224. Kemudian di kuadrat rata-rata di antara kelompok itu hasil dari MSB. Rumusnya MSB itu 65. Kemudian galat sampingan itu dari MSW. Hasilnya 7,83. Lalu F hitung itu terdapat dari jumlah MSB dibagi MSW. Jumlah yang tadi barusan kita hitung di menghitung statistik uji F-nya. Langsung kita masukkan di sini di F hitung. Jadi alpha sama dengan 0,05. DF-nya 2 dan 12. F tabel sama dengan 3,89. F hitungnya 8,3. Nah, F tabel ini kok bisa 3,89 dapat dari mana? Kan DF-nya itu 2 dan 12. Nah, kita cari di tabelnya. Nah, jadi 2-nya itu terdapat di atas. 2 itu dari atas, kita nyarinya di F1, lalu 12 itu di DF. Sini. Jadi ini hasilnya. 3,89 gitu cara nyarinya. Jadi keputusannya tolak H0 terima H1 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulannya yaitu karena F hitung sama dengan 8,3 lebih besar dari 3,89 maka H0 ditolak. Jadi rata-rata yang tidak sama atau mesin yang berbeda.
Yang kedua, saya akan membahas mengenai two-way ANOVA dengan interaksi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada pengertian ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA ini merupakan jenis ketiga dan juga terakhir dibahas untuk materi ANOVA. Jenis lainnya yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Untuk ANOVA dua arah dengan interaksi ini sedikit agak rumit dalam perhitungannya, tapi yang penting adalah konsep dari ANOVA dua arah dengan interaksi. Selanjutnya ada hipotesis dalam ANOVA atau Analysis of Variance dengan interaksi, di mana terdapat 3 hipotesis yang digunakan, yaitu apakah ada perbedaan rata-rata antar kategori, baik kategori berdasarkan baris maupun kolom. Lalu ada hipotesis tambahan satu lagi, yaitu apakah ada interaksi antara kategori, baris, dan kolom. Selanjutnya ada pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi, yaitu pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh, dan pengaruh interaksi antara 2 faktor tersebut diperhitungkan. Lalu ada langkah-langkah pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alpha dan F tabel. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, membuat analisa varians dalam bentuk tabel ANOVA. Di dalam tabelnya itu ada sumber varians. Sumber varians itu ada rata-rata baris, rata-rata kolom, interaksi, error, dan total. Lalu di jumlah kuadrat itu mencari nilai JKB, JKK, JKI, JKE, dan JKT. Di derajat bebas mencari nilai B dikurang 1, K dikurang 1, dalam kurung B dikurang 1, dalam kurung K dikurang 1, BK dalam kurung N dikurang 1, lalu BKN dikurang 1. Untuk mencari rata-rata kuadrat, mencari nilainya itu S1 kuadrat sama dengan JKB per DB, S2 kuadrat sama dengan JKK per DB, S3 kuadrat sama dengan JKI per DB, S4 kuadrat sama dengan JKE per DB. Nah, mencari nilai di F-nya itu yaitu F1 sama dengan S1 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Lalu mencari F2 sama dengan S2 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Mencari F3 yaitu S3 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk mencari JKT, JKB, JKK, JKI, dan JKT. Lalu ada keterangannya, B itu adalah baris, K itu adalah kolom, dan E itu ulangan percobaan. Lalu yang terakhir itu, yang kelima, membuat kesimpulan. Dengan menyimpulkan HO diterima atau ditolak, dengan membandingkan antara langkah keempat dengan kriteria pengujian pada langkah ketiga. Selanjutnya ini adalah tabelnya. Nah, lalu kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini ada contoh soal untuk menentukan kestabilan vitamin C dalam sari air jeruk paket beku dan disimpan dalam lemari es selama waktu sampai seminggu. Telah dilakukan penelitian oleh jurusan Gizi dan Makanan di Virginia Polytechnic Institute and State University di tahun 1975. Jenis sari air jeruk paket beku diuji dalam 3 jangka waktu yang berbeda. Jangka waktu menyatakan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji. Hasilnya yaitu dalam miligram asam askorbat per liter. Tercatat sebagai berikut. Di tabelnya ini sudah terlihat ada 3 jenis merek di sini. Lalu ini ada jumlahnya, jumlah waktunya itu ada 0, 3, dan 7. Nah, ini adalah data-datanya.
Lalu kita lanjut. Gunakan tingkat signifikasi 5% untuk menguji hipotesis bahwa yang A, tidak ada perbedaan dalam kadar asam askorbat di antara merek sari air jeruk yang berlainan. Yang B, tidak ada perbedaan kadar asam askorbat untuk jangka waktu penyimpanan yang berlainan. Yang C, merek sari air jeruk pekat dan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji tidak berinteraksi. Langsung kita masuk ke penyelesaian. Di sini ada B sama dengan 3, K sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu formulasi hipotesis. Di mana yang A itu H0 adalah alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha 3 sama dengan alpha 4 sama dengan alpha 5 sama dengan 0. Lalu H1 adalah sekurang-kurangnya 1 alpha I tidak sama dengan 0. Lalu ada H0 adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Lalu H1 adalah sekurang-kurangnya 1 beta J tidak sama dengan 0. Kemudian ada lagi H0 adalah alpha beta 11 sama dengan alpha beta 12 sama dengan alpha beta 13 sama dengan seterusnya hingga alpha beta 34 sama dengan 0. Lalu H1 adalah sekurang-kurangnya 1 alpha beta IJ tidak sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu mencari taraf nyata, alpha, dan F-table. Alphanya tadi sudah diketahui yaitu 5% sama dengan 0,05. Lalu kita mencari A untuk baris sama dengan F1, 2, bisa diperoleh 2 itu karena B dikurang 1. Lalu F2-nya yaitu 2 dikali 2 dikali 1 terdapat dari K dikali B dalam kurung N dikurang 1. Jadi hasilnya sama dengan 4. F0,05 dalam kurung 2 dan 4 sama dengan 3,35. Nah, 3,35 ini terdapat dari tabelnya. Nah, ini 2, lalu 4 di sini. Lalu kita bisa menarik, ini adalah hasilnya. Ini hasilnya. Nah, kemudian yang B untuk kolom F1-nya yaitu K dikurang 1. Hasilnya sama saja 2 karena K-nya tadi 3. Lalu F2-nya itu sama dengan yang pertama yaitu K dikali B dalam kurung N dikurang 1. Hasilnya itu 2 dikali 2 kali 1 sama dengan 4. F0,05 dalam kurung 2 dan 4 sama dengan 3,35. Hasilnya sama dengan yang A. Lalu untuk mencari C, untuk interaksi, V1-nya adalah 4. Itu dari K dikurang 1 dalam kurung B dikurang 1. Lalu untuk F2-nya tetap sama seperti tadi, yaitu 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Jadi mendapatkan hasil F0,05 yaitu 4 dan 4. Yaitu sama dengan 2,27. Mencari di tabel. Lalu yang ketiga yaitu kriteria pengujian, di mana A, H0 diterima apabila F0 kurang dari sama dengan 3,35. H0 ditolak apabila FO lebih dari 3,35. Yang B, H0 diterima apabila F0 kurang dari sama dengan 3,35. H0 ditolak apabila F0 lebih dari 3,35. Yang C, H0 diterima apabila F0 kurang dari sama dengan 2,27. Lalu H0 ditolak apabila F0 lebih dari 2,27. Karena analisis varians,
di mana pada tabel ini adalah penjumlahan dari data-data tabel sebelumnya. Di sini mendapatkan nilai waktu 0 itu mendapatkan nilai 203,1 itu untuk yang rich food. Lalu untuk yang Scarlet Sweet itu mendapatkan 202. Minute Maid itu mendapatkan 209,9. Lalu waktu yang ketiga itu mendapatkan 194,6, 179,2, 192,8. Lalu yang ketujuh mendapatkan 179,5, 178,4, 184,6. Nah, lalu kemudian waktu 0 itu semua dijumlah semua dan menghasilkan total 615. Lalu waktu yang ketiga itu juga dijumlah semua menghasilkan nilai 566,6. Lalu waktu yang ketujuh juga ditambahkan semua dengan total 542,5. Nah, total yang di sebelah kanan ini adalah total dari penambahan semua produk dari merek dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu 0, 3, dan 7. Nah, ini ditambahkan semua, lalu mendapatkan hasil 577,2. Lalu kemudian selanjutnya ditambahkan lagi bawahnya. Lalu kemudian yang Scarlet Sweet ditambahkan lagi semua dengan menghasilkan nilai 559,6. Lalu Minute Maid itu ditambahkan semua juga sehingga menghasilkan nilai 587,3. Nah, yang ini adalah total dari 577,2 ditambah 559,6 ditambah 587,3. Nah, nilai dari ini. Tapi bisa juga menambahkan dari nilai yang ini. Karena menambahkan nilai ini dan ini itu maka hasilnya akan sama. Tuh. Lalu selanjutnya kita mencari JKT. Sama dengan kita mencari JKT, yaitu rumus JKT. Nah, ini adalah rumus JKT, yaitu sigma X kuadrat IJC dikurang T kuadrat dibagi B dikali K dikali N. Nah, sigma X kuadratnya sigma X kuadratnya ini terdapat dari nilai data-data di tabel yang pertama. Nah, yaitu ini. Ini dijumlahkan semua, lalu dikuadratkan. Nah, setelah itu nilai dari T kuadrat, yaitu jumlah dari total semua analisis varians. Jadi JKT sama dengan 52,6 kuadrat ditambah 54,2 kuadrat ditambah seterusnya hingga 45,2 kuadrat ditambah 47,6 kuadrat dikurang 1724,1 kuadrat dibagi 36. 36 itu dari B dikali K dikali N, yaitu 3 dikali 3 dikali 4. Nah, mendapatkan hasil sama dengan 83102,01 dikurang 82570,02 sama dengan 531,99. Ini adalah data yang diperoleh dari total yang di sini. Ini, yaitu di sini rumusnya. Nah, ini dia rumus JKB.
sigma T I kuadrat dibagi K dikali N dikurang T2 per B kali K kali N. Langsung kita masuk ke angkanya. Ini dia, yaitu 577,2 kuadrat ditambah 559,6 kuadrat ditambah 587,3 kuadrat. Nah, ini hasilnya dapat dari total yang ini. Dibagi 12. Yaitu kan tadi, yaitu B dikali N. Yaitu K dikali N. Nah, 3 dikali 4. Lalu dikurang 1724,1 kuadrat dibagi 6. Jadi sama seperti yang ini. Lalu mendapatkan hasil sama dengan 82602,77 dikurang 82570,02 sama dengan 32,75. Selanjutnya kita mencari JKK. Rumus JKK yaitu, nah ini dia, sigma T kuadrat dikali J dibagi B dikali N dikurang T kuadrat dibagi B dikali K dikali N. Langsung kita masukkan ke angkanya. Nah, JKK sama dengan 165 kuadrat ditambah 566,6 kuadrat ditambah 542,5 kuadrat dibagi 12. Nah, nilai yang atas ini terdapat dari total yang ada di tabel ini. Jadi dimasukkan ke situ, dibagi 12. Dikurang 1724,1 kuadrat dibagi 36, masih sama dengan yang pertama dan yang kedua, yaitu mendapatkan hasil sama dengan 82797,23 dikurang 82570,02 sama dengan 227,21. Lalu kita mencari lagi JKI dengan rumusnya. Nah, ini dia rumus JKI, yaitu sigma T kuadrat IJ dikurang sigma T kuadrat I dibagi, yaitu ini dia rumusnya, dengan JKI sama dengan sigma TIJ kuadrat dibagi B dikali N dikurang sigma TI kuadrat dibagi K dikali N dikurang sigma T kuadrat dikali J dibagi B dikali N dikurang T kuadrat dibagi B dikali K dikali N. Lalu kita masuk ke dalam angkanya. Nah, ini dia JKI-nya. Nah, ini dia JKI-nya. Ini dia JKI-nya. Nah, JKI sama dengan 203,1 kuadrat ditambah 194,6 kuadrat ditambah seterusnya hingga 184,6 kuadrat. Ini adalah data dari tabel ini. Lalu dibagi 4. Dikurang 82602,77 dikurang 82797,23 ditambah 82570,02. Mendapatkan hasil 17,33. Yang terakhir itu mencari JKE. Rumus JKE yaitu JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKI. Jadi
JKE sama dengan 53199 dikurang 32,75 dikurang 227,21 dikurang 17,33 mendapatkan hasil 254,70. Jadi di JKE ini masukkan saja semua nilai yang sudah kita cari dari awal sampai akhir dan mendapatkan hasil 254,70. Dan inilah tabel ANOVA-nya. Derajat bebas mendapatkan nilai 22427, totalnya 35. Lalu di jumlah kuadrat atau JK yaitu 32,75, 227,25, 17,33, lalu 254,70. Hasilnya 531,99. Lalu kuadrat tengah atau KT itu hasilnya 16,375, 113,605, 4333, 9,433. Lalu F hitung yang pertama itu mendapatkan hasil 1,736, F2 mendapatkan hasil 12,043, F3 mendapatkan hasil 0,4059. Dan F3-nya mendapatkan hasil 0,459. Nah, semua ini kita cari melalui rumus yang tadi sudah kita lihat. Nah, ini dia. Mencarinya menggunakan rumus ini supaya ketemu hasilnya. Lalu kita lanjut, yang adalah kesimpulan. Yang A, karena F1 sama dengan 1,736 kurang dari F0,05 dalam kurung 2 dan 4 sama dengan 3,35, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan kadar asam askorbat di antara ketiga merek. Lalu yang B, karena F2 sama dengan 12,043 lebih dari F0,05 dalam kurung 2 dan 4 sama dengan 3,35, maka H0 ditolak. Jadi ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat. Yang terakhir, yang C, karena F3 sama dengan 0,459 kurang dari F0,05 dalam kurung 4 dan 4 sama dengan 2,27, maka H0 diterima. Jadi tidak ada pengaruh interaksi antara merek dengan lama penyimpanan terhadap kadar asam askorbat dalam sari air jeruk. Sekian pembahasan dari saya mengenai one way ANOVA dan two way ANOVA dengan interaksi. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.